Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my soleh-solehah students, how are you today? Alhamdulillah, I hope all is well. Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak bunda yang hebat, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu tentang larutan, asam, basa, dan juga garam. Apa itu bunda? Nah, penasaran kan? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak bunda yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan asam, basa, dan juga garam. Lalu apa perbedaannya bunda? Nah, anak-anak pernahkah makan buah lemon? Bagaimana rasanya? Asam ataupun pahit? Asam bukan? Nah, kemudian ketika anak-anak sedang mandi, pernahkah tidak sengaja sabun yang kita gunakan mandi itu terkena mulut? Bagaimana rasanya? Pahit bukan? Nah, dari rasa buah lemon ataupun sabun mandi yang kita gunakan sehari-hari tersebut, kita akan bersama-sama membedakan mana yang termasuk larutan asam dan juga larutan basa. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang unsur senyawa campuran, yang mana contoh dari campuran adalah larutan. Larutan dibagi menjadi 3 sifat, yaitu larutan yang bersifat asam, bersifat basa, dan juga bersifat garam. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama yaitu larutan asam. Larutan asam bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sayuran yang mengandung asam seperti brokoli, cabai, dan lain sebagainya, ataupun buah seperti lemon, kemudian tomat, kemudian jeruk, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan larutan asam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asam cuka yang sering kita jumpai di dalam dapur itu mengandung asam asetat, ataupun juga aki yang terdapat dalam kendaraan itu juga mengandung asam sulfat. Dan juga pada organ tubuh kita seperti lambung juga mengandung asam klorida yang membantu proses pencernaan pada tubuh kita. Adapun ciri-ciri dari larutan asam adalah memiliki rasa asam. Larutan asam juga dapat mengakibatkan korosi atau perkaratan. Larutan asam dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dan larutan asam memiliki nilai pH di bawah 7. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari larutan asam. Lalu, apa ciri-ciri dari larutan basa? Ya, larutan basa bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya pada sabun cuci piring, sabun mandi atau deterjen, kemudian sampo, pasta gigi, obat mah, ataupun pupuk. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa larutan itu termasuk larutan basa? Nah, ciri-ciri larutan basa yaitu larutan basa memiliki rasa yang pahit. Tapi ingat ya anak-anak, ini tidak untuk dicoba. Kemudian larutan basa juga memiliki tekstur yang licin di kulit. Larutan basa bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan larutan basa juga memiliki nilai pH di atas 7. Nah, anak-anak, itulah tadi perbedaan dari larutan asam dan juga larutan basa. Selanjutnya kita akan mempelajari larutan garam. Anak-anak, larutan garam bisa kita dapatkan juga dari namanya reaksi netralisasi. Jadi reaksi netralisasi itu adalah campuran dari larutan asam dan larutan basa sehingga menghasilkan garam dan juga air.
Garam bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu garam dapur. Sering kita jumpai ya di dapur rumah kita. Garam dapur memiliki rasa yang asin karena garam dapur mengandung natrium klorida atau NaCl. Contoh reaksi netralisasi dalam tubuh kita yaitu ketika ada seorang yang menderita penyakit lambung, maka akan merasakan sakit perut. Kondisi ini diakibatkan asam yang ada di lambung tubuh naik, sehingga penderita asam lambung akan segera mencari obat mah. Obat mah merupakan larutan basa. Jadi ketika obat mah dikonsumsi oleh penderita penyakit lambung, obat mah yang bersifat basa tersebut akan menetralkan asam klorida yang berada di lambung tubuh, sehingga menjadi netral. Jika kondisi asam klorida di dalam lambung sudah netral, maka sakit perut akan mereda. Itulah cara kerja dari obat mah untuk mengobati asam lambung yang tinggi. Adapun fungsi dari larutan garam untuk kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan pengawet, kemudian sebagai bahan dasar untuk mengolah makanan. Larutan garam juga digunakan sebagai obat-obatan dan juga digunakan untuk industri pupuk. Nah anak-anak, itulah perbedaan dari 3 sifat larutan yaitu asam, basa, dan juga garam. Alhamdulillah anak-anak Bunda yang hebat, kita tadi sudah belajar bersama-sama apa itu larutan asam, basa, dan juga garam. Baik itu pengertiannya ataupun ciri-cirinya dan juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencari referensi yang lain di rumah ya. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, diteladan, semua anak itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.